Abah gimana sehat, Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bah ya. Iya, Usia berapa, Bah? Abah udah 76 tahun. 76 tahun tapi masih sehat ya, Bah Ya, ya. alhamdulillah. Masih bisa ke sawah, masih bisa gali Oh, kubur. iya, alhamdulillah. Berarti tugas Abah di sini tuh gali kubur, Bah. Iya, Gali kuburan. Abah tinggal di sini udah berapa lama atau udah berapa tahun, Bah? ya aktifnya tuh dari tahun 2010. 2010 berarti kurang Oh, lebih udah 13 tahunan ya, Bah ya. iya 13 tahun. Tapi informasinya katanya udah 15 tahun, apakah betul, Bah? Itu kan yang tahun mulai masuk mah mulai apa tuh ngurusin makam mah tahun 2000. Cuma aktifnya tahun 2010 gitu. Berarti ya kurang lebih ya 13 tahun atau 15 tahunan ya, Bah ya. Yang kesono ke belakangnya biasa-biasa aja, nggak aktif gitu. Oke. Nah, Abah ini, Bah, tinggal di sini tanpa listrik, hanya mengandalkan lentera, Bah. Terus juga kan terkenalnya kalau misalkan tinggal di area pemakaman atau tinggal di area kuburan banyak kisah-kisah misteri, banyak kisah-kisah mistis. Iya, Itu Abah pernah mengalami kisah mistis apa aja sih, Bah? pernah. Apa kisahnya Dia tuh? pernah. Ya pernah dengan secara langsung gitu. Gimana secara Nah, waktu Abah kan kalau malam tuh Abah suka keliling-keliling di sini. Nah, di sini nih di pohon nangka yang ini kan pohon nangka. Suka banyak anak-anak, tapi kalau udah malam gitu sekitar jam 12 malam, anak-anak tuyul atau gimana? anak-anak kecil gitu yang hitam-hitam, yang pada telanjang, nggak pakai baju, nggak pakai celana gitu. Pernah nyamperin ke rumah Abah nggak? Apanya tuh? Si anak-anak kecil itunya, hantunya. Nyamperin datang ke rumah atau mainnya hanya di pohon nangka aja? Enggak, cuma di sini doang gitu. Oh, di pohon nangka. Iya, main-mainnya tuh. Enggak berani ke gubuk Abah mah gitu dia tuh. Kenapa nggak berani, Bah? Ya nggak tahu, mungkin mungkin tahu malu gitu-gitu. Oh, iya benar. Kurang tahu itu. Kurang hafal persis ya, Bah ya. Nah, Abah, itu selain melihat tuyul, terus pernah melihat apa lagi, Bah, selama tinggal di sini? Pertama di sini melihat anak-anak, ya mungkin yang namanya tuyul kali gitu. Lantas yang kedua di sono tuh ada pohon mangga itu tuh, tuh yang di pojok itu. Itu mah sosok istri, tapi rambutnya merah gitu. Istri rambutnya merah. Iya. Pakaiannya pakai baju apa, Bang? Pakaiannya biasa gitu, pakai baju segala, kebaya gitu. Pakai kebaya, berarti bukan kuntilanak dong itu, Maya? Mungkin ya gitulah. Kalau kuntilanak kan biasanya pakai putih pakaiannya, Bah ya. Terus juga kalau misalkan rambutnya itu hitam, ini mah rambutnya merah tapi pakai kebaya. Tapi pakai kebaya gitu itu mah. Semacam apa itu ya? Yang sosoknya yang perempuan sih, tapi wajahnya sih ya enggak begitu. Ya tapi jelek kalau wajahnya tuh. Jelek. Jadi nggak cantik, Bah? Enggak. Jadi gini wajahnya tuh, dilihat sama Abah tuh. Yang ini utuh gitu. Yang sebelahnya enggak gitu. Jadi sebelah utuh. Rusak gitu. Yang sebelah rusak. Mungkin itu korin yang habis kecelakaan di jalan raya itu atau ya gimana? Kayaknya gitu kali. Seperti itu. Kalau menggali kubur udah berapa lama, Bah, profesi sebagai tukang gali kubur? Ya kalau menggali kubur mah kan di sini mah lumrahnya ya umumnya tuh enggak sama Abah sendiri, banyak yang bantuin gitu, warga dari penduduk. Tapi selama menggali kubur di sini di pemakaman umum ini, ya Abah pernah nggak mengalami kejadian aneh atau contohnya susah ngegali kubur atau gimana gitu, Bah? Alhamdulillah, dibilang aneh sih yang nggak aneh ya. Waktu menggali kubur yang orangnya usianya hampir 100 tahun, pertama yang galinya itu cucunya. Ya, setelah cucunya gali, belum kelihatan itunya apa, kan suka ada papan gitu di dalamnya lah. Dia itu udah pingsan. Pingsan karena apa, Bah? Nggak tahu Abah juga itu. Pingsan sambil nangis dia tuh. Abah kan kasihan lihatnya. Jadi Abah ambil aja si anak itu dari liang kubur tuh, liang lahat tuh. Naik kamu udah, biar Abah yang ngambilnya. Jadi Abah yang nerusinnya gitu, yang ambil tulang belulang tuh. Oh, jadi bukan gali kubur baru, membongkar kuburan mungkin, Bah ya? Gitu. Mau dipindahin. Mau dipindahin. Kira saya mah gali kubur baru gitu, Bah. Gali kubur baru mah nggak ada
reaksi apa-apanya gitu. Nggak ada reaksi apa-apa sama enggak, sekali, iya. ya Bah ya. Kalau ini Bah, Abah cerita katanya punya istri dari makhluk goib, itu gimana ceritanya Bah? Oh, itu pertamanya awalnya tuh lewat mimpi. Lewat mimpi gimana? Lewat mimpi. Abah mimpi 3 malam berturut-turut. Tapi masih itu juga mimpinya, cuma bersambung gitu. Bersambung kayak gimana? Gini, bersambungnya gini. Malam pertama, Selasa malam Rabu. Abah tuh mimpi ada yang datang ke Abah tuh, seorang kakek-kakek janggutnya putih, panjang, orangnya hitam, agak tinggi dikit. Dia ngomong sama Abah, nawarin pekerjaan. Pekerjaan gimana? Katanya, kamu mau kerja enggak sama saya? Abah jawab, ya silahkan aja kalau mau nyuruh kerja mah. Cuma kalau kerja itu harus ada upahnya. Soal upah kamu jangan khawatir, katanya. Apa yang harus Abah kerjakan? Nah, di sini tuh sebetulnya pesawahannya itu aslinya kalau kita lihat sama mata batin kita, ini bukan pesawahan. Apa Bah? Empang, kayak empang. No, pesawahan itu tuh. Oh, yang luas ini berarti ya? Empang, kayak lautan gitu. Nah, sekelilingnya itu ada tanggul. Nah, tanggulnya itu pada bocor-bocor gitu. Jadi Abah tuh suruh betulin yang pada bocor-bocor. Ngeri ya Bah ya? Abah kerjain. Waktu itu malam Rabu tuh. Setelah Abah kerjain, Abah bilang, udah beres nih. Ya udah, kalau udah beres. Abah itu bangun. Dari mimpi itu, lihat jam 12 malam. Oh, tidur lagi. Enggak mimpi. Malamnya lagi, malam Kamisnya, mimpi lagi, datang lagi dia tuh sama Abah. Katanya, kamu gimana kerja itu? Itu udah pada bocoran lagi. Ya kan, Abah bilang, kemarin kan udah betul. Ya tapi sekarang udah bocor lagi. Coba betulin lagi. Ya silahkan, kata Abah tuh. Ya Abah tuh ngebetulin lagi, beres. Udah beres tuh. Bangun lagi Abah tuh. Jam 12 malam. Terakhir malam Jumat dia datang lagi, katanya yang betul, katanya kerjanya itu ada bocoran masih dikit, katanya tolong beresin, jangan takut kamu nggak dikasih upah, dia bilang tuh gitu. Ya ayo, kata Abah tuh betulin. Nah kalau sekarang katanya udah beres. Nah gimana nih masalah upahnya, sama Abah tuh gitu. Ya ngambil aja katanya sendiri upahnya, buat kamu ambil aja yang paling gede, katanya. Apa Abah bilang? Abahku gini, larak liku, kelihatan ada sebuah kolam yang ukurannya kayak sepiteng, 2 meter persegi. Mungkin di situ Abah turun ke kolam itu. Lantas Abah gini, ada ikan yang gedenya sebesar bayi gitulah, bayi yang montok gitu. Abah bilang, yang ini buat upah saya. Buat kamu. Warna ikannya itu belang-belang hitam sama putih. Nah setelah Abah lihat warna kayak gitu, Abah jadi curiga Abah tuh. Ini bukan sembarang ikan, kata hati Abah tuh. Jadi agak curiga juga. Ternyata apa itu ikan itu teh? Apa ikan itu teh? Ya ada kemungkinan itu pasti ular, saya bilang. Itu ya, lantas Abah, ya udah sekarang mah gini aja, soal upah saya titip dulu, saya mau, ada yang mau nanyain, kata Abah tuh. Mau nanya apa kamu sama saya, kata si bapak itu. Itu di tengah-tengah empang ada gumbukan kayak gini nih, kayak kuburan gini. Di tengah-tengah empang tuh. Di tengah-tengah gumbukan gitu ada keran. Nah itu yang akan saya tanyain, Pak, itu apa maksudnya ada keran di situ? Dia bilang, katanya, itu keran, seandainya keluar air dari keran itu, desa kamu binasa semua, katanya. Bakal tenggelam. Jadi bukan kerem, bukan kena banjir, bukan. Istilahnya, binasa gitulah. Hancur. Nggak tahu sakit tuh apa gitu. Nah terus Abah gimana tuh ceritanya punya istri? Sudah gitu, aduh ini membahayakan, kata Abah.
Ya tapi untungnya ada yang jaga katanya. Tolong siapa yang jaganya? Anak saya. Oh si bapak punya anak? Punya. Perempuan kembar. Nah kalau betul-betul si bapak punya anak, kata abah dalam mimpi itu ya. Tolong bah, pak, panggil. Dia panggil. Nyai, no, ini katanya. Masya Allah, datang dua perempuan cantik, pakai gini, pakaiannya pakaian kerajaan. Kayaknya blorong gitu, persis kayaknya blorong. Persis banget. Miripnya tuh persis. Nah, yang ini sekarang gini katanya, kamu kan kerja udah, kamu pengen kaya. Oh ya jelas, kata abah tuh, pengen kaya daripada sengsara kan, aduh, sengsara seumur-umur, payah kata abah tuh. Ya kalau kamu benar-benar pengen kaya, kawin anak aku katanya. Mau yang mana kamu? Apa yang mau kakaknya apa adeknya? Ya tak dulu, saya mau nanya, ini punya nama enggak? Kata abah tuh. Ada katanya. Yang ini siapa? Kata abah. Nah yang ini, yang sulung katanya, namanya Nyi Sekar Ayu Kedaton. Tuh kan namanya juga udah gitu. Ya kayak pewayangan. Lantas yang kedua namanya Nyi Sekar Ayu Kendari. Gitu. Jadi abah menikah sama hantu itu atau makhluk gaib untuk menyelamatkan warga di kampung sini. Ya gitu, demi keluarga kampung abah gitu. Tadinya tuh. Sungguh mulia sekali abah, hebat bah.